Perkenalkan, nama saya Betalia, NIM C1111201166, Prodi Agroteknologi, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi akar. Saya akan menjelaskan konsep dasar secara morfologi tanaman dibagi beberapa organ tanaman. Yang pertama, ada akar atau radix, kemudian batang atau caulis, ada daun atau folium, ada bunga yang disebut flos, ada buah yang disebut dengan fructus, dan juga biji yang disebut dengan semen. Saya akan menjelaskan akar yang disebut dengan radix. Akar merupakan bagian bawah dari sumber tumbuhan yang umumnya tumbuh di dalam tanah dengan arah yang tumbuh ke pusat bumi dan menjauhi cahaya. Bagian akar yang pertama ada leher akar atau pangkal akar yang disebut kolum. Ini berbatasan dengan sumbu batang, kemudian sumbu akar yang disebut batang atau corpus radicus. Kemudian sumbu batang tersebut bercabang, membentuk radix lateralis atau cabang akar. Dari cabang tersebut dapat muncul rambut-rambut yang disebut rambut akar, yang disebut pilus radicalis. Rambut akar ini berfungsi memperluas bidang penyerapan. Kemudian ada ujung akar atau apex radicalis. Ujung akar ini terdiri dari jaringan yang masih muda, yang terus mengalami pertumbuhan. Akar ini terdapat kaliptra atau tudung akar yang berfungsi untuk melindungi bagian dari akar yang masih muda dan lemah. Perkembangan struktur akar secara morfologi terlihat pada saat embrio atau biji pada embrio. Di sini ada radikula. Ini ada radikula atau akar lembaga seperti ini adalah radikula. Kemudian radikula tersebut akan membentuk akar primer. Radix primaria. Pada perkembangan berikutnya, radix primaria ini akan berkembang menjadi akar tunggang setelah tanaman tersebut dewasa, contohnya pada tanaman dikotil. Kemudian, untuk sistem perakaran serabut terjadi apabila akar lembaga tersebut mati. Kemudian, akar tumbuh. Cabang-cabang akar yang muncul dari pangkal batang. Jenis perakaran ini biasa terdapat pada tanaman monokotil. Ada pula struktur unik dari perakaran tunggang yang dapat menjadi cadangan makanan atau disebut dengan storektepron. Pada umumnya, fungsi akar yaitu sebagai pondasi berdirinya batang pohon, tempat penyerap air dan segala nutrisi yang terkandung di dalam tanah, dan tempat menyimpan makanan bagi pertumbuhan-tumbuhan. Sedangkan sifat akar mengalami pertumbuhan dan perubahan ukuran secara bertahap dan konsisten. Ruang gerak proses pertumbuhannya selalu berkaitan dengan gravitasi bumi menuju pusat bumi atau geotrop, atau menuju air disebut hidrotop, meninggalkan udara atau cahaya. Kondisi akar selalu berwarna tanah dan bahkan lebih pucat. Ini dikarenakan akar tidak mengalami proses fotosintesis dan bentuk ujung sering meruncing atau menembus tanah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua jenis akar. Yang pertama, akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasa terdapat pada tanaman monokotil, pengecualian pada dikotil bila berkembang biak dengan stek cangkok. Sedangkan pada akar tunggang terdapat pada tanaman dikotil. Perbedaannya yaitu apabila akar tunggang, akar primer terlihat jelas, sedangkan pada akar serabut, akar primer hampir sama dengan akar lateral. Sebagai contoh, terdapat akar tunggang yang sedikit bercabang. Akar tunggang ini biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan.
Pertama ada fusiformis atau bentuk tombak, merupakan akar yang memiliki pangkal besar dan ujungnya meruncing. Contohnya wortel dan loba. Kemudian ada napiformis atau bentuk gasing. Strukturnya yaitu pangkal akar besar membulat. Cabang akar berupa serabut yang hanya terdapat pada ujung akar yang sempit dan meruncing. Contohnya pada bengkoang. Kemudian ada filiformis atau bentuk benang, merupakan akar tunggang kecil menyerupai serabut akar dan percabangan sedikit. Contohnya keratok. Berikutnya ada akar tunggang bercabang yang disebut ramosus. Contohnya akar udara atau akar gantung atau radix aureus. Akar ini keluar dari bagian-bagian tanaman yang terdapat di atas tanah, bergantung di udara selama masih menggantung. Akar ini hanya dapat menyerap air dan zat gas dari udara dan seringkali mempunyai jaringan khusus untuk menimbun air yang disebut filamen. Contohnya akar anggrek kalajengking. Selanjutnya ada akar napas atau pneumatopora. Akar napas pneumatopora. Akar ini keluar secara tegak lurus dan akar yang terbenam dalam tanah, umumnya berfungsi untuk pernapasan. Jadi, akar napas ini ada yang keluar secara tegak lurus dan ujungnya biasanya meruncing. Kemudian ada pula yang terbenam dalam tanah. Ini biasanya pada tanaman bakau. Selanjutnya akar lutut, akar yang tumbuh ke udara, lalu membengkok dan masuk lagi ke dalam tanah, serta berfungsi untuk pernafasan. Akar tunjang, akar yang keluar dari batang di atas tanah dan masuk ke tanah untuk menunjang batang. Dan bentuk akar yang menyusur perakaran serabut. Bentuk benang itu terdapat pada tanaman padi yang perakarannya menyusun kecil-kecil halus seperti benang. Kemudian ada bentuk tambang. Dikatakan bentuk tambang karena kaku, keras, dan cukup besar seperti tambang, yaitu pada pohon kelapa. Dan bentuk lengan, akar-akar serabut yang besar-besar dan menyerupai lengan dan tidak banyak memperlihatkan percabangan. Contohnya, itu pada pohon pandan. Sekian dan terima kasih.